Pada OSN Matematika tahun 2017, setiap soal yang dijawab dengan benar diberi skor 3. Jika salah diberi skor negatif 1 dan tidak dijawab diberi skor 0. Seorang siswa hanya mampu mengerjakan 18 soal dan 5 diantaranya salah. Jika soal OSN ada 20 buah, maka skor yang diperoleh oleh siswa tersebut adalah, di sini kita perhatikan bahwa untuk setiap jawaban yang benar diberi skor 3, sedangkan yang salah diberi skor negatif 1. Tidak menjawab diberikan skor 0. Kemudian dari 18 soal yang dikerjakan oleh siswa tersebut, 5 diantaranya salah. Oleh karena itu, kita bisa ambil kesimpulan bahwa soal yang benar yang dijawab oleh siswa tersebut sejumlah berapa? 18 dikurangi 5 salahnya. Jadi yang benar itu adalah sebanyak 13 soal. Kemudian yang salah itu adalah sebanyak 5 soal. Kemudian tidak dijawab atau kosong. Ya. Ini ada sebanyak 2 soal. Karena soalnya 20 ya, terjawab hanya 18, berarti tidak terjawab atau kosong itu adalah 2 soal. Sekarang kita bisa menghitung skornya. Untuk yang benar, ini diberi skor 3. Jadi, untuk setiap jawaban benar ini diberikan skor 3. Jika ada 13 jawaban yang benar, maka skornya adalah sebanyak 13 kali 3. Yaitu sebanyak 39. Untuk skor yang salah, diberi skor negatif 1. Jadi, saya kalikan ada 5 soal yang dia mendapatkan skor negatif 1. Hasilnya adalah negatif 5. Kemudian untuk yang kosong atau tidak menjawab itu diberikan skor 0. Jadi ini saya kalikan dengan skornya 0. Kita peroleh 2 kali 0 adalah 0. Maka skor yang diperoleh oleh siswa tersebut itu adalah jumlahan ini. 39 ditambah dengan negatif 5 ditambah dengan 0. Hasilnya adalah 34. Ya, 39 dikurangi 5. Maka yang benar adalah pilihan B. Hasil dari 10 pangkat negatif 2 ditambah dengan 5 pangkat negatif 3 adalah, di sini kalian harus mengingat tentang bilangan berpangkat negatif ya. Jadi kalau ada bilangan yang berpangkat negatif, misalkan A dipangkatkan dengan negatif N, ini adalah nilainya sama dengan 1 per A pangkat N. Oleh karena itu, sekarang kita akan menghitung 10 pangkat negatif 2 ditambah dengan 5 pangkat negatif 3, itu adalah sebagai 1 per 10 pangkat 2 ditambah dengan 1 per 5 pangkat 3, sesuai dengan sifat dari bilangan berpangkat ini. Tolong diingat ya. Nah, sekarang kita lanjutkan perhitungan ini. Hasilnya sama dengan 1 per 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat itu adalah 10 kali 10. Nilainya adalah sama dengan 100. Selanjutnya, 1 per 5 pangkat 3 itu nilainya adalah 1 per 5 pangkat 3 itu adalah 125. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. Ya, saya akan menyamakan penyebutnya menjadi per 1000. Jadi di sini 100 supaya jadi 1000 kita perlu kalikan 10 ya di penyebut dan pembilangnya. Oleh karena itu hasilnya adalah 10 per 1000 ditambah dengan 125-nya untuk jadi 1000 itu kita perlu kalikan dengan 8. Oleh karena itu di sini saya kalikan 8, 125 kali 8 itu adalah 1000 dan 1 kali 8 adalah 8. Hasilnya ini adalah sama dengan 10 tambah 8 adalah 18 per 1000. Yang kita bisa sederhanakan ini menjadi sama-sama dibagi 2 ya. Baik di pembilang maupun di penyebut, 18 bagi 2 adalah 9, sedangkan 1000 dibagi 2 adalah
500. Maka yang benar untuk soal nomor 2 ini itu adalah pilihan B, 9/500. Soal nomor 3, bentuk rasional dari 8/6 adalah, nah di sini untuk menentukan bentuk rasionalnya, kita perlu melakukan merasionalkan penyebut ya namanya. Jadi kita kalikan dengan penyebutnya. Oleh karena itu, bentuk rasional dari 8/6 ini adalah sama dengan 8/6 kita kalikan dengan akar 6/6. Ya, kita kalikan dengan 1 sesungguhnya yang berbentuk akar 6/6 agar pada penyebutnya ini menjadi rasional. Kita peroleh hasilnya ini adalah 8/6 kali akar 6 ini adalah sama dengan akar 36. Di mana akar 36 ini kalau kita hitung lagi ini adalah 6 ya. Karena 6 kali 6 kan 36. Kemudian ini bisa saya sederhanakan, 8 dan 6-nya saya bagi 2, kedua ruasnya. Jadi hasilnya ini 4 dan di sini 3. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 4/3 akar 6. Oleh karena itu jawaban yang benar untuk soal nomor 3 ini adalah A, 4/3 akar 6. Selanjutnya, pada soal nomor 4, Lutfiah menabung uang sebesar Rp3.200.000 di bank. Diketahui bunga bank itu 12% per tahun. Jumlah uang tabungan Lutfiah selama 10 bulan adalah, nah perhatikan di sini, pertama kita harus hitung terlebih dahulu berapa bunga tabungan Lutfiah selama 10 bulan ini. Ya, jadi di sini saya akan hitung terlebih dahulu bunganya. Itu adalah karena Lutfiah cuma menabung 10 bulan saja, sedangkan ini bunganya banknya itu 12% per tahun. Jadi besar bunga yang diperoleh oleh Lutfiah itu adalah 10/12 kalikan dengan 12%. Ya, jadi di sini saya sederhanakan 12 dengan 12 ini bunganya itu sebesar 10% selama 10 bulan ini. Berapakah itu? Jadi kita perlu hitung 10%, kita perlu kalikan dengan berapa tabungannya Lutfiah, yaitu sebesar 3.200.000. Jadi saya kalikan dengan 3.200.000. Nah, ini adalah sama dengan 10/100 ya. Jadi persen itu per 100. Kita kalikan dengan 3.200.000 rupiah. Nah, di sini saya sederhanakan nolnya, kemudian di sini satu lagi. Kita peroleh ini bunganya adalah sebesar 320.000 ya. 320.000. Nah, sekarang jadi jumlah uang tabungan Lutfiah selama 10 bulan itu adalah pokoknya sebesar 3.200.000 ditambah dengan bunganya sebesar 320.000. Jadinya jumlah uang setelah 10 bulan ini ya adalah sebesar pokoknya yaitu sebesar 3.200.000 kita tambahkan dengan bunganya 10 bulan itu sebesar 320.000 rupiah. 320.000 rupiah. Kita peroleh hasilnya ini adalah sebesar 3.520.000 rupiah. Ya, maka yang benar untuk soal nomor 4 ini adalah pilihan C. 3.520.000 rupiah. Pada soal nomor 5 ini ditanyakan suku ke-30 dari barisan 4, 11, 18, 25 dan seterusnya adalah, nah perhatikan kita memiliki sebuah barisan 4
kemudian 11, kemudian 18, 25, dan seterusnya. Ya, pertama kita harus memeriksa ini barisan aritmatika atau geometri. Kalau kita lihat dari 4 ke 11 itu adalah bertambah 7 ya, kemudian dari 11 ke 18 bertambah 7, kemudian dari 18 ke 25 bertambah 7. Nah, dengan melihat pola bilangan ini, kita bisa mengetahui bahwa ini adalah sebuah barisan aritmatika ya, karena memiliki beda yang tetap. Barisan aritmatika. Ya, bedanya tetap yaitu sebesar 7. Oleh karena itu, untuk menentukan suku ke-30, kita menggunakan rumus suku ke n dari suatu barisan aritmatika. Rumusnya UN adalah sama dengan A ditambah dengan N-1 kalikan dengan B, di mana A adalah suku pertama atau awal, kemudian N menyatakan suku ke N-nya, kalau dalam kasus ini suku ke-30 ya, sedangkan B itu menyatakan bedanya. Oleh karena itu, sekarang kita akan hitung nilai suku ke-30 dari barisan ini, atau U30 dari barisan ini, ya. Itu adalah menggunakan rumus barisan aritmatika ini. Jadi, A ditambah dengan N-1 kita kalikan dengan B. A-nya, suku pertamanya adalah 4 ya, karena 4 ini paling awal, paling pertama. Jadinya 4 ditambah dengan N-nya, itu menyatakan 30 ya. 30 kita kurangi 1, kita kalikan dengan bedanya, yaitu 7. Karena setiap bilangannya ini bedanya tetap ya, bertambah 7. Selanjutnya, kita lanjutkan hitungan ini. Jadinya 4 ditambah 30 kurang 1 adalah 29, kita kalikan dengan 7. Nah, hasilnya ini adalah 4 ditambah dengan 29 kali 7 itu adalah berapa? 203. Jadi hasilnya adalah 4 ditambah 203 itu adalah 207. Maka suku ke-30 dari barisan ini itu adalah 207. Yang benar ini pilihan D.